Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala ta'liqatil ashba wan nazair karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca Fatihah. Semoga kita mendapatkan kemudahan di dalam ilmu dan meneruskan laku perjuangan Kiai Sahal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kaidah idza istama'a as-sabab wal ghurur wal mubasyarah quddimat al mubasyarah. Ketika ada sabab terus tipuan dan action, maka yang didahulukan adalah action atau mubasyarah. Sesuatu itu tidak berjalan dengan sendirinya. Hal-hal yang negatif tidak berjalan dengan sendirinya. Ada rentetan-rentetan. Misalnya kasus pembunuhan, ada otak pembunuhan, ada strategi yang digunakan dan ada pelaku pembunuhan. Tentu semuanya menanggung dosa ya, karena wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita tidak boleh bekerja sama tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi dari kaidah ini aktor paling penting yang mendapat punishment adalah al-mubasyir, orang yang mengeksekusi, orang yang melakukan pembunuhan itu. Apalagi kalau dua-duanya, dia juga otak pembunuhan, dia juga pelaku pembunuhan. Ada juga contoh yang positif. Tadi contoh yang negatif ya dalam konteks pembunuhan. Ada contoh yang positif, yaitu kebaikan itu juga membutuhkan banyak elemen kesuksesan. Kalau kita ingin menjadi penulis misalnya, ya kita mengikuti diklat jurnalistik misalnya. Kita belajar dengan para penulis-penulis yang sukses. Tetapi yang paling menentukan bukan kita mengikuti pelatihan jurnalistik, bukan kita berkunjung kepada penulis-penulis yang mapan, tetapi bagaimana kita langsung action, artinya langsung praktek menulis. Karena praktek menulis setiap hari itulah yang menumbuhkan skill yang akan melahirkan kompetensi di dalam bidang tulis menulis, sehingga al-mubasyarah, langsung praktek, ini menjadi faktor kunci kesuksesan. Jadi dalam hal yang positif semuanya ikut terlibat, tetapi elemen yang paling determinan, yang paling menentukan adalah kita mubasyarah, kita langsung mengeksekusi
program kebaikan yang kita rencanakan. Kita langsung praktek untuk menulis. Sama dengan kejelekan, banyak sekali rentetan kejadian, tetapi faktor utama adalah eksekutor itu, karena tanpa dieksekusi tidak jadi rencana kejahatan yang telah disusun sedemikian rupa. Oleh karena itu kaidah idza istama'as sabab wal ghurur al mubasyarah quddimat al mubasyarah ini memberikan kita pelajaran bahwa eksekusi, action langsung adalah kunci sesuatu, baik yang negatif maupun yang positif. Kalau yang positif maka langsung action, langsung bergerak, langsung praktek, itu menjadi kunci sebuah kesuksesan. Kalau yang negatif itu menjadi kunci terbongkarnya sesuatu yang negatif. Min furu'iha, ada beberapa contoh di sini. Lau akalal maliku ta'amahu al-maghsuba. Ada orang memakan makanannya sendiri yang dighasab. Jahilan bihi, ai bikaunihi ta'amahu. Dia tidak tahu bahwa makanan yang dia makan itu makanan dia. Fala dhamana 'alal ghasibi fil adhar. Maka orang yang ghasab tidak wajib mengganti. Misalnya ada orang mengambil mangga, kemudian dibawa dalam jamuan makan. Kemudian yang memiliki mangga memakan mangga yang dicuri temannya itu, maka yang mencuri itu tidak wajib mengganti, karena dimakan sendiri oleh pemilik mangga itu. Karena tujuan mencuri endingnya kan untuk konsumsi, untuk dimakan. Maka ketika yang memakan itu pemiliknya sendiri, maka fala dhamana 'alal ghasib, orang yang ghasab ini tidak menanggung untuk tidak punya kewajiban untuk mengganti. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa kadza law qaddamahu ay at-ta'am al-ghasibu lil malik ala annahu dhiyafah fa akalahu fa innal ghasiba yabra'u. Contoh yang kedua di sini dicontohkan orang yang ghasab mangga tadi misalnya, terus dibawa pulang, dilalah orang yang punya mangga itu, pemilik mangga itu bertamu. Kemudian mangga itu disuguhkan sebagai jamuan bagi tamu yang menjadi pemilik dari mangga itu, terus dimakan. Fa inal ghasiba yabra'u, maka orang yang ghasab itu bebas anid dhaman, dari tanggungan. Dia tidak wajib untuk mengembalikan. Ini contoh yang kedua. Jadi meskipun dia mencuri, dia mengghasab, ghasab itu menguasai hak orang lain secara zalim tanpa minta izin, tapi karena menjadi suguhan makanan, maka itu tidak wajib untuk mengganti, karena yang memakan dia adalah pemilik dari buah yang dia ghasab itu. Itu menarik sekali ya.
karena di sini ada as-sabab, ada al-ghurur, ada perilaku yang tidak baik yaitu ghasab. Tetapi nanti yang paling menentukan adalah al-mubasyarahnya. Nah, kalau memang yang memakan itu pemiliknya sendiri, maka bagi orang yang ghasab lepas dari tanggungan. Tapi tentu kita harus tahu ya bahwa ghasab sendiri hukumnya adalah haram, karena istilah ala hakil ghair, menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang ditentang oleh, berlawanan dengan agama. Dan ghasab termasuk perilaku yang zalim. Menurut Syekh As-Sabuni, zalim itu ada dua pengertian, yaitu tajawuzu hukukillah, dia melewati hak-hak Allah, atau akhdhu hukukil ghairi udwanan ay bila haqqin, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bertentangan dengan agama. Itu ya ini sebuah pelajaran bahwa ketika ada orang berghasab kemudian ternyata dimakan oleh pemiliknya, ibarat mangga misalnya, atau makanan-makanan yang lain, maka bagi yang berghasab ini tidak ada dhaman, tidak ada tanggungan untuk mengembalikan itu, karena yang memakan adalah pemiliknya. Yustasna minal qaidah, tetapi kaidah idza istama'a as-sabab wal ghurur wal mubasyarah ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama, idza ghasaba syatan wa amara qasaban bidzabhiha. Contoh, ada orang mengghasab kambing, kemudian dia memerintahkan jazar, tukang jagal ya, untuk menyembelih kambing itu. Wahwa jahilun bil hal, sedangkan jagal itu tidak tahu bahwa kambing yang sedang dia sembelih itu adalah hasil ghasaban. Faqararud dhaman 'alal ghasibi qat'an qalahu fir raudhah, maka tanggungan untuk mengembalikan kambing itu tetap pada orang yang ghasab. Kenapa? Karena al-jazar atau di sini soban, jagal yang menyembelih itu tidak tahu bahwa kambing yang dia sembelih itu hasil ghasaban, hasil curian, hasil ngambil tidak izin sama pemiliknya. Ini contoh, tetap orang yang ghasab itu wajib mengembalikan. Wa minha, contoh yang lain, idza aftahu ahlul fatwa bi itslafin thumma tabayyana khata'uhu faddaman 'alal mufti. Masya Allah, ini contoh yang luar biasa. Idza aftahu ahlul fatwa, ketika ada orang minta fatwa kepada seorang kiai, kepada seorang ulama, kemudian mufti ahli fatwa ini berfatwa biitlafin, dengan fatwa yang merusak. Misalnya, udah kamu boleh menjarah toko itu karena dalam kondisi darurat, kamu boleh. Jadi summa tabayyana khata'u, ternyata fatwa itu jelas salahnya. Faddoman 'alal mufti, maka yang menanggung kerusakan itu bukan orang yang mengambil jarahan itu misalnya, tapi kepada mufti, kepada orang yang berani berfatwa biitlafin.
Masya Allah, menjadi pelajaran yang berharga. Menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama harus betul-betul berhati-hati dalam berfatwa, apalagi dalam konteks yang sangat berdimensi sosial. Berfatwa membolehkan membunuh orang, berfatwa membolehkan menjarah milik orang lain, berfatwa membolehkan merendahkan derajat orang lain, berfatwa yang merusak, tsumma tabayyana khata'u, kemudian terang fatwanya itu salah, maka faddoman alal mufti, maka mufti itu yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kerusakan yang dilakukan oleh orang awam yang bertanya kepada dia. Ini sebuah pelajaran yang berharga bahwa seorang mufti itu harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul solutif, harus betul-betul melihat dampak dari fatwa yang dia sampaikan. Jangan sampai fatwa seorang ulama yang berpengaruh menimbulkan disharmoni sosial, menimbulkan instabilitas politik, dan menimbulkan kegaduhan yang tidak semestinya terjadi. Contoh yang ketiga yang dikecualikan, qatalal jallad bi amril imam. Ada seorang algojo membunuh karena diperintah oleh pemimpin, zulman, secara aniaya. Wa huwa jahilun, tetapi tukang algojo itu tidak tahu bahwa perintah imam itu berdasarkan kezaliman. Faddomanu alal imam, maka tanggungannya ada di imam, karena algojo ini dalam posisi tidak tahu ketika harus membunuh dengan dalih patuh kepada perintah negara. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pemimpin dengan otoritas yang luar biasa besarnya membuat keputusan itu tidak boleh zalim. Pemimpin harus adil. Ketika pemimpin itu zalim, dia menghabisi hak orang lain, dia bertindak kesewenang-wenangan, dia menyuruh orang-orang untuk berbuat zalim, maka pemimpin wajib untuk bertanggung jawab penuh. Karena memang di dalam agama kita wajib tawasau bil haq, saling mengingatkan kepada kebenaran. Seorang pemimpin wajib membuat keputusan yang benar, yang adil, dan rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik, menyampaikan evaluasi, menyampaikan masukan-masukan yang konstruktif supaya seorang pemimpin itu on the right track, tetap di jalan yang benar, tidak goyah oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan jangka pendek, jangka menengah yang membahayakan stabilitas negara. Jangan sampai kebenaran dikalahkan oleh kezaliman. Pemimpin sebagai orang yang bertanggung jawab, ketika dia melakukan kesalahan maka dia harus bertanggung jawab, sehingga rakyat ini menerima kepemimpinannya dan dia terus berada di jalur yang bersih, yang lurus demi kemaslahatan rakyat yang dia pimpin. Saya kira demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jalan kesuksesan dan kegagalan ada di tangan kita. Action itulah yang menentukan apakah kita jadi orang sukses dan gagal. Yang kedua, bagi orang yang punya pengaruh besar seperti mufti dan imam, ulama dan umara, maka dia harus berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan fatwa, mengambil kebijakan, harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan keadilan, harus selalu berpikir dampak yang besar dari ilmu dan kebijakan yang diambil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.